Baik. Ya, nah, jadi ketika kita bilang membran, ya maksudnya adalah sebenarnya namanya adalah membran plasma. Nah, membran plasma ini adalah tepi kehidupan, perbatasan yang memisahkan sel hidup dari lingkungan sekelilingnya. Jadi kalau ini adalah sebuah sel unisel, maka membran plasma itu adalah memisahkan gitu sel hidup dari lingkungan di luar sel. Jadi kalau kemudian sel itu adalah sel multiseluler, maka dia yang memisahkan gitu sel hidup dengan sel yang lain gitu. Ya. Nah, membran plasma ini menunjukkan permeabilitas selektif ya atau selective permeability, artinya dia memungkinkan beberapa zat untuk menembus membran tersebut secara lebih mudah daripada zat-zat yang lain. Jadi dia melakukan seleksi ya, seleksi zat-zat mana yang dia itu permeabel untuk masuk ke dalam atau masuk menembus membran. Ya, jadi menseleksi begitu. Ini ya, selektif permeabilitasnya, dia punya selektif permeabilitas. Kemudian berdasarkan model yang diakui, ya, model yang diakui di dunia sains, ya, khususnya sains biologi, maka saat ini dikenal yang namanya model mozaik fluid atau fluid mozaik model. Nah, ini adalah model membran plasma yang diakui, yang dibuktikan dengan berbagai macam data ya, sehingga kemudian ini yang kemudian dianggap ya sebagai model dari membran plasma. Apa maksudnya model mozaik fluid itu? Jadi membran ini merupakan struktur yang bersifat fluid gitu. Fluid itu artinya jadi dia tidak memiliki bentuk yang tetap, bukan kaku gitu ya, tetapi dia mengalami memiliki sifat fluida ya, jadi bersifat mudah mengalir atau mudah bergerak gitu. Nah, mozaiknya apa gitu? Mozaik itu adalah protein yang tertanam di dalam atau melekat pada lapisan ganda fosfolipidnya. Jadi dia ini merupakan struktur yang sifatnya itu tidak tetap, ya, tidak kaku, tetapi dia memiliki sifat fluida, yaitu mudah bergerak dan mengalir, dengan dan memiliki berbagai macam protein ya, yang dianggap sebagai mozaik itu tertanam di dalam atau mungkin melekat pada lapisan ganda fosfolipid bilayernya. Nah, sehingga ini kita lihat dulu apa itu molekul fosfolipid. Ya, jadi secara ini kalau kemudian fluidnya ya, jadi fluidnya ini karena dia terdiri dari molekul fosfolipid, ya. Nah, molekul fosfolipid itu termasuk dalam kelompok lipid, ya, kelompok lipid. Nah, lipid itu sendiri dia adalah molekul yang terbentuk dari satu molekul gliserol ditambah 3 molekul asam lemak. Nah, itu adalah ini lipid gitu ya. Nah, sedangkan kalau fosfolipid berarti dia memiliki fosfat ya, memiliki gugus fosfat yang terletak di kaki nomor 3 gitu, atau C nomor 3. Jadi kalau di sini ini kan gambarnya ini ya, ini mungkin Anda sudah sangat mengenal ya fosfolipid seperti ini. Nah, ini adalah sebuah molekul fosfolipid. Dia terbentuk dari gliserol, yang merah-merah ini adalah gliserol, kemudian dengan 2 molekul asam lemak dan 1 molekul fosfat. Nah, dengan model seperti ini, maka dia ini digambarkan ya, dia punya head, ya, head atau kepala, yang kepalanya itu terbentuk dari molekul fosfat, dan tail atau ekor yang dia terbentuk dari asam lemak. Nah, karena terbentuk dari asam lemak, maka tail ini sifatnya hidrofobik. Sedangkan karena dia terbentuk dari gugus fosfat, maka head ini berbentuk hidrofilik. Apa itu hidrofilik? Apa itu hidrofobik? Siapa yang mau menjawab? Irma Fitriani. Jadi hidrofobik itu suatu pokoknya dia tuh takut dengan air. Fobik itu artinya takut, hidro itu artinya air. Jadi takut dengan air. Kalau hidrofilik tuh, filik tuh berarti suka. Hydro itu air, berarti dia cenderung mendekati air. Gitu. Jadi ini sebuah sifat ya.
ada hidrofilik dan hidrofobik ya. Ini sifat molekul di mana ketika disebut sebagai hidrofilik maka dia terlarut ya, bukan terlarut tetapi dia itu bersifat mendekati ya, atau bisa berkontak secara dengan memiliki ikatan dengan senyawa air atau senyawa polar ya, bukan selalu air tetapi yang dia ini bersifat polar. Kemudian kalau hidrofobik berarti dia tidak menyukai atau dia tidak bisa membuat ikatan dengan senyawa air gitu. Nah, sehingga ketika kemudian hidrofil molekul fosfolipid itu dikatakan bilayer, nah, maka dia akan membentuk dua lapis begini, di mana di mana headnya yang terbentuk dari gugus fosfat itu akan mengarah ke air ya, mengarah ke water, baik itu di luar selnya maupun di dalam selnya. Nah, sel itu sendiri juga sebagian besar terbentuk dari air. Nah, sehingga susunannya menjadi seperti ini gitu. Ini kalau dibesarkan maka tailnya ini adalah bentuknya hidrokarbon ya, terdiri dari karbon dan hidrogen atau yang terbentuk dari asam lemak. Kemudian yang headnya ini terbentuk dari gugus fosfat. Nah, sifat inilah yang kemudian menyebabkan dia nanti bersifat fluid ya, bukan kaku tetapi selalu mengalir. Nah, ini adalah sifat mozaiknya gitu. Sifat mozaiknya itu di sini terlihat ya. Jadi di sini yang disebut dengan model mozaik fluida atau fluida mozaik tadi, ini dia itu ada mozaiknya, ada suatu protein ya yang dianggap sebagai mozaik tadi, yang dia ini proteinnya itu tertanam ya, melintasi membran ya, atau dia mungkin menempel saja di bagian membran, di atas membrannya. Nah, ini adalah phospholipid bilayer. Kemudian ini karena dia itu di sini tadi disebutkan dia hidrofobik ya, hidrofobik tailnya tadi hidrofobik, maka bagian-bagian protein yang dia itu mampu menembus atau melakukan disebut dengan protein integral ya, ini dia memiliki region bersifat hidrofobik ya, yang kemudian di sebelah sini ya, yang berikatan langsung atau berdekatan dengan bagian hidrofobiknya adalah hidrofobik region of protein, sedangkan yang di bagian di sini yang dekat dengan bagian headnya ini, maka dia disebut sebagai hidrophilic region of protein. Ini ya. Nah, ini juga sama ya. Nanti di sini selain protein itu juga akan terikat dengan beberapa molekul-molekul yang lain ya. Misalnya dia akan menjadi glikoprotein ketika dia berikatan dengan gula gitu ya. Kemudian yang kemudian disebut dengan glikoprotein. Atau nanti juga ada yang ikatannya itu dengan lipid yang lain gitu ya. Sehingga kemudian ini akan menjadi macam-macam ya strukturnya, sehingga struktur itu juga mendukung sebuah fungsi. Ini contohnya ya. Di sini ini ya bagian mozaik dan fluidnya itu. Ini kalau kemudian dibuka gitu ya, ini dikatakan leaflet ya. Ini adalah phospholipid bilayer ya. Kemudian ini adalah fatty acid tail ya. Kemudian di sini adalah hydrophobic polar head. Kemudian ini adalah protein, ya, protein integral. Lalu juga ada protein perifer ya, seperti ini. Nah, ini bagian hidrofilik protein ya, berarti. Kemudian di sini juga ada oligosakarida misalnya, yang kemudian dia nempel atau berikatan dengan protein integral. Kemudian ada juga, sehingga ini kemudian bisa juga disebut sebagai glikoprotein, karena dia terbentuk dari molekul gula dan protein gitu. Kemudian atau juga langsung terikat dengan lipidnya pada head hidrofiliknya ya. Ini disebut dengan glikolipid. Nah, nanti ini dia punya fungsi-fungsi khusus gitu di dalam sel. Kenapa kok kemudian sel itu memiliki molekul-molekul tambahan ya, ada glikolipid, ada glikoprotein gitu. Nah, itu karena dia memiliki fungsi-fungsi yang khusus.
Nah, ini kalau secara lengkapnya juga ya, di sini nanti kalau pada pada plasma membran hewan itu juga ada kolesterol ya. Nah, ini yang kuning-kuning ini adalah molekul kolesterol. Nah, fungsinya apa ini molekul kolesterol gitu. Nah, molekul kolesterol ini adalah berfungsi untuk memperkuat gitu ya, memperkuat ikatan atau memperkuat struktur membran plasma itu. Karena tadi kan sifatnya fluida tadi ya. Jadi dia memperkuat kolesterol ini hanya ada pada membran sel hewan gitu. Nih kalau kita lihat nih ada karbohidrat yang terikat dengan protein ya, disebutnya glikoprotein ya. Kemudian ini langsung ya, ini glukosanya atau molekul gulanya langsung terikat dengan lipid ya, glikolipid. Ini juga, nah ini kan ini langsung ya. Nah ini bahkan dia terbentuk dari headnya itu tergantikan oleh glukosa ya, glikolipid. Ini ada transmembran protein itu. Nah ini adalah glikoprotein karena dia terikat dengan molekul protein. Nah, kemudian ini ada perifer protein ya, ini kolesterol. Nah, ini ternyata dia juga memiliki ini apa si fosfolipid ini, memang fosfolipid ini dia akan berikatan ya dengan filamen-filamen sitoskeleton. Apa itu sitoskeleton? Sitoskeleton ini fungsinya sebagai apa dia? Sebagai, silakan Alicia Septiani. Yang berfungsi sebagai penyusun dari sitoplasma. Penyusun dari sitoplasma. Ada lagi mungkin jawaban yang lain? Fungsi utamanya, silakan Tengku Ikhwan. Dia sebagai penyusun rangka-rangkanya. Iya, jadi sito itu kan sel ya, skeleton itu rangka. Jadi sebenarnya dia adalah rangka sel. Sitoskeleton ini menjaga sel itu mempertahankan bentuknya. Gitu ya. Jadi bentuk sel itu kan macam-macam ya. Ada yang dia cenderung bulat, kemudian ada yang cenderung apalagi kalau pada hewan pada tumbuhan. Pada tumbuhan itu sel-selnya itu dia selain punya dinding sel ya sebagai skeleton luar, dia juga memiliki sitoskeleton ini yang ini fungsinya adalah mempertahankan bentuk sel. Gitu. Nah, ini juga penjelasan tentang phospholipid structure ya. Seperti ini. Nah, ini juga ketika dia itu tersusun dalam sebuah lapisan ya. Layer-layer begini. Nah, ini adalah ada bagian non-polar hydrophobic tails dan juga polar hydrophilic head. Ya. Nah, sekarang fluiditas membran. Kenapa kemudian tadi disebut fluid? Gitu ya. Ternyata fosfolipid ini dia itu bisa bertukar posisi, gitu ya. Jadi dia itu nggak diem tadi dikatakan. Dia tidak merupakan struktur yang kaku, jadi dia selalu mengalir, gitu. Dan dia ini ternyata dia bisa bertukar posisi dengan 10⁻⁷ kali per detik. Ya. Yang berarti sebuah fosfolipid ini dapat bergerak gitu ya, sekitar 2 mikrometer dalam 1 detik. Nah, 2 mikrometer ini setara dengan panjang sel bakteri. Jadi dia itu nggak berhenti gitu ya, si fosfolipid ini selalu bergerak. Nah, itu yang kemudian dikatakan fluid tadi. Membran itu harus fluid gitu ya agar bisa bekerja dengan benar. Sefluid apa gitu? Nah, sefluid minyak salad dikatakan. Jadi dia punya fluiditasnya itu setara gitu ya dengan minyak salad. Ini ya pergerakannya. Ini adalah dia bisa bergerak secara ke samping, yaitu bertukar tempat bersebelahan. Ini 10⁻⁷ kali ya. Kemudian juga ada gerakan flip-flop. Nah, gerakan flip-flop itu yang atas ke bawah, yang bawah ke atas. Ini. Kemudian fluiditasnya itu juga ditunjang oleh ini asam lemak yang dia terikat pada
gliserolnya tadi gitu. Jadi kalau kita lihat ya, fluiditasnya itu akan semakin tinggi ya ketika banyak terdapat unsaturated fatty acid. Ya, unsaturated fatty acid itu berarti hidrokarbon yang dia ini memiliki ikatan rangkap. Ya, sehingga kalau kemudian terbentuk unsaturated, maka di sini ini tidak terlalu viskos ya, tidak seperti kalau kemudian yang tergabung di sini adalah asam-asam lemak saturated ya, tidak memiliki ikatan rangkap. Nah, ini jadi fluiditasnya akan lebih tinggi ketika kemudian banyak unsaturated hidrokarbon tails. Gitu. Kemudian membran fluiditas itu juga ditunjang oleh adanya kolesterol yang tadi ya. Kolesterol yang ada di dalam animal cell membran itu juga akan mempengaruhi fluiditas. Ya, jadi di sini dikatakan kolesterol itu sebenarnya fungsinya adalah untuk memperkuat gitu. Sehingga kalau kemudian ini di sini ini ya, kalau dilihat ini tailnya kan banyak yang saturated ya. Kemudian diikuti dengan adanya kolesterol ini yang tertanam di antara tailnya, antara tail hidrokarbonnya, maka pada sel yang memiliki membran model seperti ini, maka dia fluiditasnya lebih rendah. Tetapi dia tidak boleh tidak fluid, ya harus fluid. Gitu. Nah, fluiditasnya itu juga tadi ya, jadi ditunjang oleh kemampuan fosfolipid untuk berpindah tempat, kemudian dia juga terkait dengan jenis asam lemak yang terikat pada ekornya, dan juga ada tidaknya kolesterol. Ini salah satu atau tiga hal ini yang kemudian mempengaruhi ya fluiditas sebuah membran. Nah, kira-kira nih dari yang dulu waktu SMA ya, kira-kira semua tipe sel itu memiliki model membran yang sama enggak? Misalnya kan kita tahu ya, misalnya di hewan itu ada membran, ada sel saraf, gitu ya, ada sel ginjal, kemudian ada sel epitel ya, di dalam setiap organ itu ada sel epitel. Kemudian ada sel, kalau di tumbuhan sendiri ada sel parenkim, lalu juga ada sel epidermis. Nah, kira-kira komposisi fosfolipidnya ya, atau komposisi membran plasmanya ini sama atau tidak? Tidak sama ya. Jadi seperti halnya misalnya pada sel otak ya, sel saraf atau ya yang mengisi brain ya, mengisi otak ya, kemudian mengisi retina itu telah diteliti ternyata kandungan unsaturated fatty acid-nya itu lebih tinggi gitu dibandingkan dengan saturated fatty acid yang terdapat pada membran plasmanya. Nah, ini terkait dengan kemampuan sinapsis ternyata gitu. Jadi unsaturated fatty acid itu memiliki tadi ya, kalau dilihat ketika banyak unsaturated fatty acid-nya, maka fluiditasnya itu semakin tinggi. Nah, ketika fluiditasnya semakin tinggi, itu maka ini menunjang dari pekerjaan dari sel saraf, gitu, yaitu untuk meneruskan impuls, gitu. Nah, ini kemudian menjadi sehingga kalau kemudian kita asupan makanan itu harus memperhatikan itu sebenarnya. Kenapa kok kita itu harus makan asam lemak ya, atau makan lemak ya, makan lemak atau makan lipid. Nah, itu kan kalau dari sistem pencernaan nanti akan dilakukan degradasi ya dengan enzim-enzim pencernaan, kemudian asam-asam lemaknya itu nanti akan kita gabungkan lagi dengan atau kita gunakan untuk mengisi atau membentuk sel-sel kita yang baru. Nah, ini jadi asam lemak itu ya penting gitu ya. Asam lemak yang penting itu kalau memang ingin nanti misalnya punya anak ya, kemudian pengen anaknya itu cerdas atau sinapsisnya cepat gitu ya, penyampaian impulsnya cepat. Nah, itu diberi makan ikan-ikan laut seperti itu atau mikroalga. Nah, itu tuh banyak sekali mengandung asam lemak unsaturated gitu. Nah, itu ya intermezzo aja pengetahuan. Kemudian, oke. Nah,
Ragam dan fungsi protein membran. Sekarang kita mengarah ke proteinnya sendiri ya. Kalau tadi kita sudah membicarakan tentang fosfolipidnya, bahwa fosfolipid itu terdiri dari tadi ya bagian head dan juga bagian tail dengan sifatnya yang sendiri-sendiri. Kemudian unsaturated dan saturated fatty acid itu juga sudah kita singgung sedikit. Nah, sebenarnya kalau yang lebih dalamnya nanti silakan dibaca di kimia kehidupan yang kemarin saya posting ya untuk bahan kemarin gitu. Jadi di situ nanti jelaskan lipid itu apa, kemudian macam-macamnya, gitu ya. Kenapa kok terdiri dari fosfolipid yang berat kita, nah seperti itu. Nah, sekarang kita menuju ke protein nih. Sejauh ini lebih dari 50 macam protein telah ditemukan dalam membran plasma sel darah merah. Ini, jadi dalam plasma sel darah merah aja itu ada 50 macam proteinnya. Ya, jadi ada, nah sebenarnya dibagi dua, yaitu ada protein integral. Ya, kalau kemudian macam-macamnya banyak, tetapi jenisnya itu ada dua ya, yaitu protein integral dan juga protein periferal atau protein tepi. Nah, protein integral ini menembus inti hidrofobik lapisan ganda lipid. Banyak diantaranya merupakan protein transmembran. Kemudian ada protein periferal atau protein tepi. Dia tidak tertanam dalam lapisan ganda lipid sama sekali, jadi hanya menempel di bagian atas dari membran atau di bagian permukaan dari membran plasma. Ini contohnya ya. Beberapa ini adalah protein-protein integral gitu ya. Kemudian nah ini adalah protein perifer ya, periferal protein. Nah ini di dalam sel ya, di dalam selnya. Ini ada filamen sitoskeleton tadi ya. Ini kalau kita lihat di sini ada glikolipid ya, ini juga glikolipid. Ini adalah ini glikoprotein ya, saya glikoprotein. Kemudian ini adalah glikolipidnya. Nah, ini adalah struktur dua dimensi strukturalnya ya. Jadi kalau kita biasanya menggambarkan protein itu kita perlihatkan struktur-struktur sekundernya atau struktur tersiernya. Nah, ini untuk protein transmembran ini dia bisa berupa alpha helix ya. Alpha helix di sininya ini secondary structure-nya ya. Di mana di sini ada C terminus, ya, ini ujungnya, dan kemudian ini pangkalnya, M terminus. Kemudian, jadi di sini seperti ini ya modelnya. Nah, protein ini kan berupa 3 dimensi, bisa dibuat profil 3 dimensinya. Nah kemudian peran karbohidrat itu sebagai apa sih? Tadi kan kita sebut ada glikolipid, ya, ada glikoprotein gitu. Nah, jadi peran karbohidrat itu adalah sebagai pengenalan atau pengenal sel. Ini contohnya ya, sel mengenali sel lain dengan cara perikatan dengan molekul permukaan. Nah, seringkali sel-sel yang lain itu mengikat dengan sel yang lain itu lewat karbohidratnya yang ada pada membran plasma. Sebagian diantaranya berikatan kovalen dengan lipid membentuk glikolipid. Sebagian besar karbohidrat berikatan kovalen dengan protein membentuk glikoprotein. Ini ya. Jadi molekulnya bisa berupa glikolipid, bisa berupa glikoprotein, karbohidrat membran itu. Karbohidrat pada sisi ekstraseluler membran plasma bervariasi antar spesies atau antar individu dari spesies yang sama dan bahkan antar tipe sel yang berbeda dalam satu individu. Ini contohnya pada tipe golongan darah. Ini ternyata karbohidrat ya yang ada di dalam nempel di bagian membran plasma itu sangat beraneka ragam ya, dari tipe sel atau antar spesiesnya atau juga mungkin antar individu dari spesies yang sama. Ini adalah contoh-contoh protein ya, contoh-contoh protein membran dan fungsi-fungsinya. Jadi protein membran itu ada yang dia menjadi protein integral begini sebagai transport ya, alat transport. Ini adalah protein channel ya, atau protein saluran. Kalau ini adalah protein karier ya, ini. Kemudian ada juga yang dia itu menjadi enzim ya.
Nah, contohnya nanti kita juga lihat ada ATPase atau ATP sintase. Nah, ini adalah protein yang dia ini sifatnya adalah sebagai enzim. Gitu. Jadi dia melakukan aktivitas enzimatik. Kemudian dia juga protein-protein membran itu juga menjadi signal transduction, gitu ya. Jadi dia menjadi reseptor, ya, menjadi reseptor. Kemudian ada molekul-molekul yang terkait dengan signal. Ya, kemudian ketika reseptor ini terikat dengan signaling molekul, maka dia menjadi aktif, ya, maka bisa melanjutkan transduksi dari sinyal. Kemudian, nah ini untuk protein sendiri yang terikat dengan glukosa, ini dia akan menjadi pengikat atau pengenal sel, sel recognition. Ini, jadi dia terikat atau mengenal sel itu atau mengenal sel itu dari glukosa atau dari molekul sugar ya, molekul gula yang terikat pada proteinnya. Kemudian atau si protein ini, protein membran itu juga bisa menjadi intercellular joining, media untuk melakukan komunikasi dengan sel. Lalu attachment to the cytoskeleton and extracellular matrix. Nah, di dalam dia akan terikat dengan cytoskeleton ini, ya. Kemudian di sebelah luar dia kalau proteinnya ini protein integralnya dia bisa berhubungan dengan extracellular matrix. Nah, kemudian permeabilitas lapisan ganda lipid. Molekul-molekul nonpolar ya seperti hidrokarbon, kemudian karbon dioksida, oksigen, itu dia bersifat hidrofobik ya. Sehingga dalam larutan ya sehingga dapat larut dalam lapisan ganda lipid membran dan melintas dengan mudah itu tanpa bantuan protein membran. Nah, molekul polar, nah itu kalau molekul nonpolar ya. Kalau molekul polarnya bagaimana? Misalnya glukosa atau gula lain, ini hanya bisa lewat dengan lambat melalui lapisan ganda lipid dan bahkan air, molekul polar yang amat kecil ini tidak bisa menyeberangi terlalu cepat ya untuk permeabilitasnya. Jadi dia mengizinkan atau membuat selektivitasnya itu dia akan sangat mudah memasukkan ya lapisan ganda lipid itu, lipid bilayer itu akan sangat mudah melalukan molekul-molekul nonpolar. Tetapi akan lebih sulit atau tidak sangat mudah ya untuk menyeberangi atau melintasi membran itu untuk molekul-molekul polar. Protein yang tertanam dalam membran memainkan peran kunci dalam meregulasi transportasi. Nanti kita sudah masuk ke transport melintasi membran. Jadi di sini kita akan mengenal ya dulu ada transport aktif dan transport pasif. Nah, sekarang kita masuk dulu ke transport pasif. Apa itu transport pasif? Transport pasif adalah difusi zat melintasi membran tanpa mengeluarkan energi atau tanpa memerlukan energi. Kenapa tidak mengeluarkan energi? Karena dia melintasi membran itu untuk melalukan senyawa-senyawa atau molekul-molekul ya atau ion-ion dari gradien yang dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Jadi menuruni gradien konsentrasinya. Nah ini salah satu yang masuk dalam transport pasif itu ada yang disebut dengan difusi dan juga osmosis. Osmosis itu bagian dari difusi sebenarnya ya. Kalau difusi itu adalah pergerakan molekul zat, ya molekul zat terlarutnya sehingga tersebar merata di dalam ruang yang tersedia. Sedangkan kalau osmosis itu adalah difusi air. Jadi osmosis itu ya difusi, tapi dia difusi air. Melintasi membran permeabel selektif, di mana air ini akan berdifusi melintasi membran pada wilayah yang berkonsentrasi zat terlarut lebih rendah ke wilayah yang berkonsentrasi zat terlarut lebih tinggi. Hingga konsentrasi zat terlarut pada kedua sisi membran menjadi setara. Jadi salah satu dari transport aktif ya, yaitu dia bisa melakukan difusi dan osmosis ya, kalau ini tadi ya dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah ini contohnya. Nah ini jadi kalau misalnya ini ada percobaan, ya ada percobaan. Ini adalah
dia dibatasi atau dipisahkan oleh membran selektif permeabel, di mana membran selektif permeabelnya itu dirancang dia hanya bisa melewatkan air ya. Ini molekul-molekul zat terlarutnya yang hijau-hijau ini terlalu besar untuk kemudian bisa masuk melalui pori-pori dari selektif permeabel ini. Sehingga kemudian yang bisa lewat itu adalah osmosis, atau yang bisa mengalami atau bisa terjadi itu adalah osmosis. Nah, di sini terlihat di sini adalah low concentration of sugar ya, solutnya. Kemudian di sini adalah higher concentration of sugar. Nah, kalau kemudian ini diberikan membran, maka di sini akan masuk gitu ya, akan merata masuk ke dalam konsentrasi rendah dari air ya, atau konsentrasi rendah dari zat terlarut itu, sehingga kemudian terjadilah konsentrasi yang sama. Walaupun akhirnya kemudian terlihat di sini ya, air pada bagian yang tadinya low concentration of solut tadi menjadi berkurang karena dia akan meratakan ya konsentrasi dari kedua bagian ini. Nah, osmosis ini juga terjadi pada sel ya. Kalau kemudian dia diletakkan ya pada sel animal itu diletakkan hypotonic solution di bagian hipotonik, maka H2O itu akan masuk gitu, sehingga menyebabkan sel itu menjadi lisis ya. Sedangkan kalau dia diletakkan pada isotonic solution, maka H2O ini ada yang masuk dan ada yang keluar. Kondisinya selnya akan menjadi normal. Sedangkan kalau kemudian diletakkan di hypertonic solution, maka H2O akan banyak yang keluar, ya, menyebabkan dia menjadi mengkerut gitu ya. Nah, beda dengan plant cell. Kalau plant cell ini karena dia memiliki dinding sel gitu ya, karena dia memiliki dinding sel, maka dia memiliki tekanan turgor, tekanan air terhadap dinding sel. Nah, sehingga kemudian tidak sampai mengalami pecah ini seperti ini ya, tidak sampai lisis kalau pada plant cell. Dan kondisi ini dikatakan dalam kondisi turgid atau kondisi ini ada termasuk kondisi yang normal. Gitu. Kemudian dalam kondisi isotonic solution maka ada H2O yang masuk dan ada H2O yang keluar. Ya bentuknya tetap saja ya. Kemudian tetapi kalau kemudian dimasukkan pada hypertonic solution, maka plant cell itu akan sama kehilangan air. Tetapi tidak sampai terjadinya mengkerutnya ini bisa diulang kembali atau bisa dikembalikan atau kalau kemudian diletakkan pada hipotonik atau isotonic solution maka dia mengalami deplasmolisis. Ya, jadi ini adalah peristiwa osmosis juga sebagai difusi air ya melintasi selektif permeabel membran untuk menyamakan konsentrasi ya sel dengan di luar sel. Gitu. Nah, kemudian ada yang disebut dengan difusi terfasilitasi. Nah, contohnya adalah ya ini merupakan transport pasif ya yang dibantu oleh protein. Nah, kira-kira ini kalau di sini disebutkan di sini ya. Tadi kan untuk molekul-molekul yang non-polar itu akan sangat mudah ya dilewatkan melalui atau dia melintas membran itu dengan tanpa hambatan. Karena dia memiliki kepolaran yang sama ya. Non-polar, suatu molekul non-polar ketika melewati membran yang sifatnya hidrofobik, maka dia akan sangat mudah lewat. Nah, kalau kemudian yang akan dilewatkan itu atau yang akan ditransport itu adalah senyawa-senyawa berukuran besar, gitu ya. Kemudian dia ini polar, gitu ya, bukan non polar tetapi dia polar, maka itu yang kemudian disebut dengan difusi terfasilitasi. Disebut transport pasif karena dia menuruni gradien konsentrasi. Gitu. Jadi dia bisa melalui channel protein ya berupa protein saluran seperti terowongan ini ya. Ini atau bisa melalui karier protein. Nah, dia memiliki binding site ya kalau ada karier protein. Dia tetap disebut sebagai transport pasif karena memang selama transportasi itu menuruni gradien konsentrasi sehingga tidak membutuhkan energi untuk
menariknya masuk ke dalam atau mengeluarkan dia dari dalam keluar, maka itu disebut sebagai transport pasif. Jadi difusi terfasilitasi itu adalah transport pasif yang dibantu oleh protein transport, baik dia berupa protein channel maupun dia berupa protein karier. Ini ya, jadi itu masuk dalam protein transport. Nah, beberapa protein transport yang disebut sebagai protein saluran atau channel ya, protein channel ini berfungsi dengan cara memiliki saluran hidrofilik, dapat digunakan oleh molekul atau ion atomik tertentu sebagai terowongan yang menyerberangi membran. Jadi dia punya salurannya ini, saluran yang tengah ini ya. Nah, saluran ini adalah terisi oleh ikatan-ikatan yang sifatnya hidrofilik ya. Sehingga kemudian memudahkan untuk molekul-molekul yang polar itu untuk bisa masuk melintasi membran melalui terowongan protein channel tadi. Misalnya saja ya yang terkenal ini adalah aquaporin. Aquaporin itu adalah saluran yang dia ini memudahkan lalu lalang molekul air. Gitu. Setiap aquaporin ini memungkinkan hingga 3 miliar molekul air itu bisa lewat per detik. Gitu. Ini protein transport. Nah, ini ada tabel yang membedakan channel protein dan karier protein. Definisinya ya, protein yang memiliki kemampuan untuk membentuk hydrophilic pores, ya, dia memiliki kemampuan untuk membentuk pori hidrofilik di dalam membran plasma ya. Kemudian dia fungsinya adalah mentransport molekul-molekul untuk menuruni konsentrasi gradien konsentrasinya. Jadi ini channel protein itu pasti yang dilakukan dia adalah melakukan difusi terfasilitasi ya, sebuah transport pasif. Kalau karier protein adalah protein yang bisa mentransport substans ya, melintasi membran, baik dia ini melawan atau menuruni konsentrasi gradien. Tuh, jadi karier protein itu bisa digunakan untuk transport aktif dan juga transport pasif. Direction of transportnya ini hanya menuruni konsentrasi gradien, sedangkan kalau karier protein itu bisa melawan atau juga bisa melawan atau menuruni ya. Jadi ini kalau untuk karier protein itu bisa aktif dan pasif. Sedangkan kalau channel protein itu hanya untuk yang pasif saja. Kemudian mechanism of the transport ini membentuk pori ya, yang dia itu melintas membran sehingga menyebabkan atau memudahkan target molekul itu untuk melalui si channel protein tadi. Nah, kalau mekanisme transport dari karier protein karena dia tadi punya binding site ya. Jadi dia bind to the molecule or ion on one side of the membrane and release them on the other. Tuh. Jadi di sini kalau untuk karier protein itu bisa sangat spesifik ya. Sedangkan kalau channel protein asal dia adalah molekul nonpolar, molekul polar, nah dia bisa lewat channel protein. Nah tadi dia punya pori hidrofilik ya. Pada terowongannya itu dia punya bagian ikatan hidrofiliknya. Kemudian tipe-tipenya ini ya ada potential dependent, ligand dependent, ada mechanically dependent dan channel protein. Kemudian sedangkan kalau carrier protein itu ada yang uniporter ya, kemudian symporter atau juga antiporter. Energi consumption-nya maka untuk channel protein itu tidak membutuhkan ya. Sedangkan kalau carrier protein itu dia hanya bisa mentransport ya substansi yang melawan ya gradien konsentrasi kalau dia butuh energi. Nih, kemudian contoh-contohnya ini adalah channel untuk chloride potasium channel gitu ya, atau aquaporin itu masuk dalam protein channel. Nah, kalau ini dia akan lebih spesifik karena tadi dia punya binding site tadi. Nah, ini ya, ini channel protein ya seperti ini. Nah, terowongannya itu terbentuk dari pori-pori yang memiliki ikatan hidrofilik
sehingga memudahkan molekul-molekul yang besar atau yang polar gitu ya untuk mudah untuk melewati membran. Sedangkan kalau karier protein ini sangat spesifik karena dia punya binding site ya, sehingga molekul itu harus memilih untuk bisa masuk ke dalam membran atau misalnya keluar dari sel, maka dia harus punya karier protein yang khusus. Nah ini untuk karier protein ya, dia punya tipe-tipenya ya, ada yang uniporter, jadi dia hanya melewatkan satu saja gitu ya, khusus ya, hanya satu, jadi satu molekul saja yang dilewatkan. Kemudian kalau symporter itu dia bisa memasukkan atau melewatkan ya dua molekul ya. Sedangkan kalau antiporter itu bisa dengan arah yang berlawanan. Nah, setelah tadi adalah transport pasif, ya pokoknya transport pasif itu adalah transport yang dia ini bergeraknya itu adalah menuruni gradien konsentrasi. Nah, sekarang adalah transport aktif. Transport aktif ini disebut aktif karena dia menggunakan energi untuk menggerakkan zat terlarut melawan gradien konsentrasinya. Nah, untuk ini ya, poin pertama, difusi terfasilitasi adalah transport pasif karena dia menuruni gradien konsentrasinya. Nah, cirinya adalah dia menggunakan protein transport. Bisa berupa protein channel atau bisa berupa protein karier. Kemudian protein transport ini yang digunakan ya, ini bisa berupa protein saluran atau protein karier. Nah, sedangkan kalau pada transport aktif, ini protein transportnya itu menggerakkan zat terlarut ini melewati atau melawan gradien konsentrasinya. Jadi dia berupa protein pembawa atau karier, bukan protein saluran. Nah, ini ya, ini gambarannya. Jadi kalau aktif transport itu selalu dia harus melawan ya gradien konsentrasinya. Ini. Kemudian karena dia harus melawan gradien konsentrasinya, dia memerlukan ATP dan dia sifatnya spesifik ya, karena dia punya binding site. Sedangkan kalau untuk pasif transport ini juga spesifik ya, karena dia pakai protein karier. Tetapi dia disebut difusi terfasilitasi atau pasif transport karena dia melewatinya itu tidak perlu melawan gradien konsentrasinya. Jadi dia menuruni gradien konsentrasi. Nih, kalau yang facilitated diffusion menggunakan protein channel itu dia lebih umum ya, lebih umum, tidak terlalu spesifik. Nah, ini adalah difusi yang sederhana ya. Jadi dia untuk molekul-molekul yang sifatnya nonpolar, yang kecil, yang nonpolar, yang dia sifatnya mudah untuk lewat dengan difusi yang sederhana. Ini semuanya adalah transport pasif ya. Contohnya tadi untuk protein channel ya adalah aquaporin. Nah, di sini terlihat aquaporin itu atau molekul air itu sebenarnya dia juga bisa melakukan difusi dengan tanpa bantuan tanpa bantuan membran protein. Tetapi dia lambat ya, sangat lambat. Sedangkan kalau kemudian dia difasilitasi dengan adanya aquaporin ini, maka dia akan memudahkan si air ini untuk masuk lebih cepat. Kemudian ini juga facilitated diffusion ya, menggunakan transporter yang menggunakan protein karier ya, terlihat di sini dia harus spesifik ya, spesifik transporter. Karena di sini substansinya yang mau ditransport itu spesifik gitu. Kemudian ini adalah facilitated diffusion menggunakan non-specific transporter. Jadi dia menggunakan protein channel atau terowongan tadi protein saluran. Sedangkan ini adalah simple diffusion ya, melewati lipid layer. Kalau untuk molekul-molekul dengan syarat khusus ya, seperti itu yang bisa masuk dengan mudah. Nah, sekarang kita lihat nih contoh-contoh molekul-molekul protein karier ya yang dia ini melakukan transport aktif. Nah, contohnya adalah pada mekanisme mentransportkan senyawa-senyawa atau melewatkan fluida
yang ada fotosintat ya, melewatkan ini floem transport. Jadi floem itu kan fungsinya adalah untuk menghantarkan atau mentransportasikan molekul-molekul fotosintat ya dari source ya, dari sel-sel source, sel-sel sumber yang mengalami fotosintesis ke sel-sel sink atau sel-sel pengguna atau sel-sel penyimpan. Nah, gitu. Jadi ini contohnya ini ya. Ini mekanisme ini dia menggunakan SIM-porter, berupa sukrose H+. Jadi dia SIM-porternya itu khusus untuk melewatkan sukrosa bersama dengan H+. Itu. Nah, di sini contohnya adalah pada source cell. Nah, dia bagaimana source cell itu untuk kemudian ini floem ya, untuk kemudian dia diangkut ke floem. Nah, dia itu kan harus melewati beberapa sel ya, yaitu contohnya adalah companion cell atau sel pengiring. Nah, dia harus melewati sel pengiring, baru kemudian dia akan masuk ke shift element dari floem. Baru kemudian dengan bantuan air, ya, potensial air, ya, maka dia akan bisa lewat, gitu, bisa mengalir ya, bersama dengan air tadi, flow of water and solute. Di sini akan terjadi seperti itu. Kemudian di sini dia akan masuk ke bagian sink cell-nya, bagian sel-sel yang menyimpan sukrosa atau menggunakan sukrosa itu. Nah, ini di sini yang dipakai ya, companion cell ini dari source cell ke companion cell atau ini ya, ini dilakukan dengan menggunakan sukrosa H+ SIM-porter. Atau ini ya untuk masuk ke sini ya. Sel companionnya kemudian ke sink cell-nya. Itu atau ini adalah sel parenkim ya. Ke sink cell-nya itu juga melewati sukrosa H+ SIM-porter. Nah, seperti ini sebenarnya yang terjadi di dalam sel floem. Ini adalah mesofil sel, tempat fotosintat itu dihasilkan. Ya, kemudian dia harus melewati bundle seed cell, ya, melewati floem parenkima sel. Terus dia harus masuk ke shift tube elemen supaya dia itu bisa dialirkan. Bisa ke atas, bisa ke bawah ya. Kalau gerak floem itu kan gerak ke segala arah. Nah, di sini terlihat yang biru ini adalah pergerakan solutnya, pergerakan sukrosanya. Ini dia bisa melewati plasmodesmata sebenarnya. Nah, plasmodesmata itu kan benang sitoplasma ya, yang sangat kecil gitu, yang dia itu dengan adanya benang sitoplasma itu memudahkan molekul-molekul itu bisa juga melewati plasmodesmata itu. Gitu. Kemudian ada juga yang dia harus menggunakan H+ sukrosa SIM-porter tadi. Jadi ketika di sini ya ini akan bisa melewati melewatkan plasmodesmata, dia lewat plasmodesmata bisa, atau kemudian dia akan melalui jalur apoplas, ya, jadi dia nanti keluar dari floem parenkima sel ini, kemudian dia masuk ke jalur apoplas. Dari jalur apoplas itu nanti dia masuk ke shift tube elemen. Nah, untuk masuk ke shift tube elemen itu di sini di membran plasmanya itu tertanam H+ sukrosa SIM-porter. Nih, jadi dia ini namanya H+ sukrosa SIM-porter. Dia menggunakan ATP yang dihasilkan dari proton pump. Ya, jadi dia itu akan dibantu oleh proton pump ini. Proton pump itu akan low H+ concentration di sini ya. Dia butuh untuk mengeluarkan H+ ini ya. Nah, nanti si H+ itu bersama dengan sukrosanya itu akan masuk bersama gitu. Ini yang disebut dengan transportasi aktif ya, chemiosmotic mechanism is responsible for the active transport of sucrose. Ini. Jadi chemiosmotic itu adalah suatu mekanisme pengkopelan energi dengan menggunakan energi yang tersimpan dalam bentuk gradien H+ untuk menggerakkan kerja seluler. Nih, jadi di sini dia akan menggunakan ATP, H+-nya akan keluar, nah H+ ini nanti akan masuk bersama-sama dengan sukrosa. Itu secara bersama gitu, atau co-transporter atau SIM-porter.
ini adalah termasuk dalam transport aktif. Ya. Kemudian yang kedua, ini adalah Na plus H plus antiporter. Ini contohnya pada sel nefron di dalam ginjal itu ya. Proses ini dia akan antiporter ini adalah protein membran yang mentransport Na plus ke dalam sel dan mentransport H plus keluar sel. Itu. Ini contohnya ya di sini. Ini ada banyak sekali, nanti bisa dibaca ya. Jadi membran transport ini kalau dilihat ya, ini banyak sekali protein-protein membran yang fungsinya adalah sebagai terkait dengan transportasi. Ya, seperti membran transport protein yang memediasi sodium, potasium, dan kalsium transport selama terjadinya stres salinitas. Ini adalah SOS1 ini. Nah, SOS1 ini adalah plasma membran Na plus H plus antiporter. Itu. Jadi kan karena adanya tingkat salinitas yang tinggi gitu ya. Nah, ini Na plus ya, ini kan harus dikeluarkan gitu dari sel. Jadi kalau pada kondisi stres salinitas, banyak ion-ion garam yang masuk ke dalam sel, maka SOS1 ini salah satu transport membran yang dia ini, transport protein membran, yang dia ini berfungsi mengeluarkan Na plus gitu. Kemudian ada ACA, plasma tonoplas membran, Ca2 plus ATPase. Nah, ini juga ya, sini akan di sel-sel yang ini contohnya Na plus ini juga dia selain dikeluarkan dari sel juga dia dikurung di dalam vakuola. Ini pada kondisi salinitas tinggi. Nah, ini pekerjaan ini dilakukan dengan menggunakan protein karier yang sifatnya adalah antiporter, memasukkan H plus dan mengeluarkan Na plus. Ya, Na plus H plus transport antiporter. Kemudian ada juga Na plus K plus antiporter ya, ini pada sel otot ya. Pada sel otot itu dia akan dikendalikan ya oleh ion Na plus dan ion K plus. Jadi kalau dilihat ini urutannya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia akan Na plus itu tinggi ya di luar dan K plus itu tinggi di dalam. Nah, Na plus yang masuk ini harus dikeluarkan dengan cara menggunakan binding site-nya. Nah, kemudian dia akan digerakkan oleh ATP sehingga akan terlepas keluar sebanyak 3 molekul sodium ya, Na plus. Kemudian dari sini nanti K plusnya akan masuk. Nah, kalau dilihat di sini kan spesifik banget ya bentuknya. Nih kalau dilihat bentuknya kan spesifik untuk ion Na dan spesifik untuk ion K plus. Sehingga antiporter yang di sini yaitu protein karier ini sangat spesifik untuk ion-ion tertentu. Nah, ini memang antiporter untuk Na plus K plus. Nah, sudah dia masuk, kemudian K plus ini terbuka ya. Nah, nanti akan masuk ke dalam sel. Ini yang dilakukan oleh Na plus K plus antiporter. Dia merupakan transport aktif. Kemudian ada juga yang berikutnya, ini adalah transport glukosa. Transport glukosa itu nama porternya itu adalah uniporter GLUT1. Nah, ini termasuk dalam kelompok difusi terfasilitasi. Ya, jadi ini tadi kalau kita lihat difusi terfasilitasi itu bisa menggunakan channel protein atau menggunakan karier protein. Nah, ini yang menggunakan karier protein karena khusus untuk glukosa. Ya, ini khusus untuk glukosa namanya GLUT1. Ini dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah sehingga dia masuk dalam difusi terfasilitasi. Nih kalau dilihat di sini dia harus cocok nih, glukosa ini harus cocok dengan binding site dari karier protein ya. Terus kemudian di sini masuk ya, pada waktu dia memasukkan tuh dia akan cocok begini, kemudian nutup lalu akan buka. Seperti itu. Ya, ini gak sesederhana itu ya kalau kemudian Anda akan pelajari lebih lanjut. Nah, ini di sini ini akan terjadi reaksi-reaksi yang kemudian menyebabkan dia ini bisa terbuka. Oh ya benar, ini adalah glukosa. Sehingga
Setelah ditangkap, kemudian dikeluarkan lagi masuk ke dalam sel. Nah, ini adalah contoh dari proton pump, ya. Ini juga merupakan apa namanya ini transport, ya. Nah, ini namanya kalau yang ini pada mitokondria, ya, masih ingat ya. Pada peristiwa fosforilasi oksidatif ini di dalam mitokondria, ini adalah pengkopelan energi juga, gitu ya. Proses di mana sel itu akan memanen, ya, memanen energi kan. Nah, memanen energinya dari mana gitu? Itu kita dimulai dengan adanya ATP sintase. Ini salah satu enzim yang sifatnya itu protein yang bersifat enzimatik, protein integral yang dia bersifat enzimatik. Karena sintase berarti dia ini menghasilkan ATP. Jadi H+ itu akan masuk, ya, akan masuk ke sini. Ini kan sebuah, di sini banyak sekali H+ ya. Nah, kemudian H+-nya akan masuk, kemudian akan menggerakkan mesin di dalam ATP sintase ini, sehingga ADP itu akan terikat dengan P inorganik menjadi ATP. Makanya disebut dengan ATP sintase. Nah, kemudian H+ yang masuk ini nanti itu harus dikeluarkan, gitu ya. Dikeluarkan melewati proton pump. Nah, ini akan dikeluarkan. Nah, keluarnya H+ ini akan menggerakkan, ya, adanya elektron transport. Nah, ketika terjadi elektron transport, maka ini akan membentuk ATP. Nah, ini jadi panen energinya yang ada di dalam mitokondria itu terjadi pada oksidatif fosforilasi yang dia ini sangat mengandalkan atau harus ada di situ protein transportnya, ya, untuk memfasilitasi keluar masuknya ion H+ atau proton pump itu. Berikutnya ini adalah ATPase, ya. Jadi kalau proton pump itu yang di sini, ya, ini adalah proton pump. Kalau ini adalah ATP sintase. Nah, yang di sini adalah contoh dari proton pump juga. Ini pada apa namanya penginduksian sel oleh adanya hormon auksin. Ini hormon auksin ini, ya. Jadi hormon auksin ketika dia masuk ke dalam sel, maka hormon auksin ini bisa melakukan aktivasi dari sebuah ATPase, protein karier ATPase yang mengeluarkan H+, gitu, atau dia juga menginduksi sintesis dari ATPase. Nah, ini fungsinya itu adalah dalam ini peristiwa elongasi sel, ya. Jadi sel tumbuhan itu kan dia hormon yang fungsinya itu melakukan elongasi sel, itu kan adalah hormon auksin. Nah, caranya itu dia dengan dua hipotesis ini. Ada yang dia itu melakukan aktivasi hipotesis atau dia melakukan sintesis ATPase. Jadi ATPase tadi kan mengeluarkan H+, ya, kelebihan H+ atau yang banyak H+ di dalam sel itu keluar. Itu dia menggunakan ATP di sini, ya, ATPase, ATP-nya dipecah gitu untuk diambil energinya dan menggerakkan H+ itu keluar dari sel. Yang menyebabkan di sini dinding selnya, ini sel wall, ya, sel wall itu akan mengalami pengasaman karena banyaknya H+, asidifikasi itu. Nah, dengan adanya asidifikasi, maka berikutnya akan diaktifkan hormon enzim, ya, enzim ekspansin. Nah, protein ekspansin. Nah, protein ekspansin ini akan merenggangkan ikatan-ikatan selulosa yang ada di dalam sel wall-nya, yang menyebabkan sel itu menjadi permeable terhadap air, ya. Akhirnya sel itu menjadi besar. Itu adalah proses pembesaran sel, ya, atau elongasi sel yang dilakukan oleh auksin. Ini proton pump, ya, seperti ini. Jadi proton pump itu dia akan mengeluarkan H+, ya, melewati melawan gradien konsentrasinya masuk dalam transport aktif. Ini bagaimana proton pump itu mempertahankan potensial membran, ya. Terus kemudian berikutnya adalah selain tadi kita bicara transport aktif menggunakan protein karier, ini juga ada yang disebut dengan transport massal. Transport massal itu berarti yang diangkut itu adalah
dalam jumlah besar ya, glukosa dalam jumlah banyak gitu atau protein dalam jumlah yang besar. Ini akan melewati menggunakan ATP lewat peristiwa eksositosis dan endositosis. Ini juga termasuk transport aktif ya, karena dia menggunakan ATP. Nah, ini transport massal karena dia dilewatkan dengan sebuah kontainer gitu ya, namanya adalah vesicle. Dia akan melakukan aktivitas eksositosis dan endositosis. Ini contohnya ya, jadi menggunakan badan Golgi. Tuh. Nah, oke, begitu ya. Nah, jadi di sini apa yang terjadi ketika terjadinya ini eksositosis atau endositosis? Ini nanti vesicle, molekul-molekul yang akan disekretkan ini ya, ini kan juga dia berada di dalam ini ya, berada di dalam phospholipid bilayer. Vesicle itu juga terdiri dari phospholipid bilayer. Nah, ketika dia akan berfusi ya, melakukan sekresi dari protein ini transportasi massal kayak bis gitu ya. Jadi banyak itu yang bisa diangkut lewat vesicle ini. Nah, ini dia akan berfusi gitu. Nah, inilah yang kemudian memperlihatkan bahwa sel itu, membran plasma itu begitu fluid. Dia mudah sekali kan berfusi dengan fosfolipid yang berasal dari ini, berasal dari vesicle. Nah, demikian juga kalau terjadi endositosis. Endositosis itu berarti juga mengurangi membran ini, luasnya membran. Ini contohnya adalah pada peristiwa fagositosis ya. Ada peristiwa fagositosis ya, yang dilakukan oleh sel-sel T, sel-sel T itu ya, dia memakan ya, bisa berupa benda padat atau juga pinositosis berupa cairan-cairan gitu yang dianggapnya asing. Nah, ini dia akan mengurangi luas permukaan dari membran plasma. Seperti itu. Nah, ini bentuknya ada yang fagositosis ya, atau pinositosis atau reseptor mediated endositosis. Jadi di sini ada protein yang sudah terikat dengan reseptor, lalu kemudian dilakukan endositosis. Ya. Oke, itu mungkin ya, ini jamnya sudah lewat karena tadi juga memulainya juga terlambat. Ya. Mungkin ada yang ingin didiskusikan dari sini. Sudah cukup mengerti ya, jadi nanti ini akan menjadi bagian dari materi ujian ya, dipelajari dengan baik apa itu protein karier, protein channel gitu ya. Kemudian transport pasif aktif itu memakai apa saja ya. Ada difusi terfasilitasi tadi, ada transport massal menggunakan eksositosis dan endositosis gitu. Baik, jika memang tidak ada yang didiskusikan, saya tutup ya perkuliahan kita hari ini. Minggu depan kita insya Allah akan ketemu dengan materi sintesis dan energi ya, yaitu sebenarnya fotosintesis ya. Nanti saya akan bedakan apa itu autotrof dan apa itu heterotrof. Kemudian respirasi juga akan dipisahkan, respirasi aerob dan juga respirasi anaerob. Gitu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup perkuliahan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.